Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umul Khairat, peserta Masak CPNS tahun 2023 pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan SOP evaluasi penerapan standar pelayanan minimal OPD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. SOP ini terdiri dari tujuan, istilah, metode, ruang lingkup, dan prosedur. Tujuan dari SOP ini yaitu agar ada kesamaan pandangan, langkah, dan tindakan dari APIP. Yang kedua, agar pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Yang ketiga, agar pelaksanaan pengawasan lebih terkoordinasi. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya, metode pengawasan capaian SPM ada 3, yaitu pengumpulan data, penelaahan, dan wawancara. Ruang lingkup pengawasan capaian SPM ada 2, yaitu aspek umum dan aspek teknis. Aspek umum terdiri dari kebijakan, pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan, dan pelaksanaan pemenuhan. Aspek teknis terdiri dari capaian kinerja, penanganan isu, kinerja pelaksana penerapan SPM, dan pembiayaan. Prosedurnya terdiri dari 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan ditetapkan tim pengawas, kemudian dikumpulkan informasi umum, disusun PKE, dan koordinasi dengan OPD. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang pertama yaitu entry meeting. Yang kedua, permintaan data sebanyak 14 data. Yang ketiga, evaluasi pendataan. Pada tahap ini dicek apakah telah dilakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM seluruh OPD. Kemudian dilakukan identifikasi elemen data dan informasi tiap jenis atau indikator SPM dan sumbernya. Selanjutnya dipilah data capaian tiap layanan dasar berdasarkan penerima, penyediaan dan fasilitas sarana dan prasarana utama, dan pendukung. Yang keempat, evaluasi kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan cara menghitung capaian beberapa tahun terakhir, menghitung proyeksi beberapa tahun maju, dan menghitung kesenjangan pelayanan dasar pada tiap jenis SPM. Yang kelima, evaluasi penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dengan cara mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan jangka menengah, dalam dokumen perencanaan tahunan, dan dalam dokumen penganggaran daerah. Yang keenam, evaluasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan cara menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan, menyelenggarakan pelayanan dasar dengan memastikan akses pelayanan dasar kepada warga negara melalui pembebasan biaya dan pemberian bantuan. Selanjutnya, mengkoordinasikan pelayanan dasar oleh lembaga non-pemerintah. Langkah yang ketujuh yaitu pengolahan data dan analisis. Tim evaluasi capaian SPM kemudian melakukan pengolahan dan analisis data dengan menganalisis gap dan capaian SPM, menganalisa permasalahan SPM,
dan menganalisa alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pada tiap SPM. Langkah selanjutnya, penyusunan simpulan. Tim evaluasi menyusun resume dalam bentuk CHE. Kemudian langkah selanjutnya, ekspos. Laporan yang telah disusun oleh tim pengawasan akan diekspos kepada OPD sebagai objek yang dilakukan evaluasi. Tahap pelaporan. Pelaporan pengawasan capaian SPM dituangkan dalam laporan hasil evaluasi atau LHE yang ditandatangani oleh inspektur. LHE disusun dalam bentuk bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, uraian hasil pengawasan. Bab 3, simpulan dan rekomendasi. Bab 4, penutup. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.